Halo, perkenalkan, nama saya Kintara Putri Kaiska dengan NIM 22400-596. Di sini saya akan menjelaskan peralihan hak atas tanah melalui wakaf dengan menurut hukum agraria. Wakaf baru diatur dalam bentuk undang-undang pada tanggal 27 Oktober 2004, yaitu saat disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dimaksudkan pula untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional. Pada dasarnya, ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dengan beberapa ketentuan yang baru, dikemukakan pula dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dari konsideran menimbang dapat diketahui bahwa Undang-Undang Wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan undang-undang pertama kali yang mengatur ketentuan wakaf di Indonesia. Yang pembentukannya didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa lembaga wakaf sebagai peranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat. Pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Secara umum, banyak hal baru yang berbeda terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1927 maupun kompilasi hukum Islam. Walaupun banyak pula kesamaannya, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Sebagai pelaksanaan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 oleh pemerintah pada tanggal 15 Desember tahun 2006, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memuat beberapa ketentuan dalam pasal 14 yaitu nazir, dalam pasal 21 yaitu tentang akta ikrar wakaf, dalam pasal 31 tentang wakaf benda bergerak berupa uang, dalam pasal 39 tentang PPAIW atau tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, dalam pasal 41 tentang perubahan status harta benda wakaf, dalam pasal 46 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dalam pasal 46 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf dan Badan Wakaf Indonesia, dan pasal 68 tentang pelaksanaan sanksi administratif yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan yang mudah dipahami organisasi dan badan hukum serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga keuangan syariah, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam perkembangan peraturan mengenai perwakafan, tanah milik perwakafan di atas dapat diketahui bahwa masalah perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah di bidang keagamaan, namun menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan, sehingga wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pembangunan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Menimbang begitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik tersebut, maka hal tersebut diatur pula secara khusus dalam UU PA dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sebagai peraturan pelaksananya.
yang juga bersandar kepada ketentuan hukum agama Islam, kemudian disempurnakan dan diperlengkapi lagi dengan kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini terlepas peralihan hak milik tanah yang didasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam peristiwa peralihan hak yang berhubungan hukum dengan tanah, akan menimbulkan hak penugasan tanah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan hukum tersebut berupa hubungan antara negara dengan tanah dan hubungan antara warga negara, baik individu maupun kelompok, dengan tanah. Hak penugasan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh diwajib dan atau dilarang dan diperbuat untuk itulah dipergunakan, untuk itulah merupakan tolok pembeda. Sesuatu yang boleh, wajib, dan atau dilarang untuk diperbuat itulah merupakan pembeda antara berbagai hak penugasan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah negara yang bersangkutan. Juga mengetahui bahwa hak penugasan hak atas tanah itu dapat diartikan sebagai lembaga hukum jika belum dihubungkan dengan tanah dan subjek tertentu. Hak penugasan atas tanah juga dapat merupakan dihubungkan hukum konkret, yaitu subjektif reh, jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya. Dengan demikian, seseorang yang telah mendapat sesuatu secara khusus, maka kepadanya diberikan suatu kebebasan untuk bertindak hukum mengasingkan sesuatu khusus tersebut. Itulah yang dinamakan dengan milik atau hak. Walaupun demikian, harus diingat bahwa tidak semua sesuatu secara khusus tersebut, barang atau benda, dapat dikuasai secara pribadi sebagai miliknya. Ada barang-barang tertentu yang dilarang untuk dimiliki secara pribadi. Barang-barang tersebut diserahkan atau dikelola oleh negara. Ketentuan dalam Undang-Undang 1945 terdapat kesamaannya. Ketentuan yang demikian terdapat dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang yang dikuasai oleh negara. Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini dijabarkan dalam ketentuan pasal 6 UPA yang menetapkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut dikemukakan bahwa kiranya di dalam menggunakan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifatnya daripada haknya, sehingga tanah tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan nazir atau nadir, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Di samping wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nazir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, dan sarjana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Jadi, nazir adalah pengelola harta benda yang tugasnya mengelola mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.
Jadi menurut ketentuan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa nazir bisa perseorangan organisasi atau badan hukum. Apabila nazir perseorangan harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Nazir perseorangan ini harus merupakan suatu kelompok yang terdiri atas paling sedikit 3 orang. Dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Kemudian bila nazirnya berupa organisasi, maka organisasi yang bersangkutan hanya menjadi nazir harus memenuhi persyaratan bahwa pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam, serta pengurus organisasi berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf berada. Secara rinci, dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan tugas nazir tersebut, yaitu yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Harta benda yang diwakafkan tersebut harus didaftarkan atas nama nazir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazir tidak membuktikan kepemilikan nazir atas harta benda wakaf. Hanya dimaksudkan sebagai bukti bahwa nazir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. Penggantian nazir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Selama dalam melaksanakan tugasnya sebagai nazir, berhak menerima penghasilan sebagai imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% dari hasil bersih atas pengelolaan pengembangan harta benda wakaf yang bersangkutan dan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama, Kabupaten atau Kota yang bersangkutan serta fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, dan mengawasi, melindungi harta benda wakaf yang bersangkutan. Jadi, yang dimaksud peralihan hak atas tanah melalui wakaf, yaitu bahwa suatu peralihan hak wakaf tanah milik dalam Islam juga dapat diatur melalui KUH Perdata, UU-PA, serta dapat diatur melalui hukum adat. Pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang menonjol. Yang perlu diingat bahwa dari peralihan tanah milik tersebut, bagaimana cara memperoleh atau terjadinya hak milik tanah, dan peruntukannya dari siapa dan untuk siapa, yaitu dengan pemilikan, peletakan, daluarsa, pewarisan, dan perwujudan atau penyerahan. Adapun peralihan dan penugasan melalui UU-PA berada di tangan negara dan warga negara atau hak bangsa. Sesuai bunyi pasal 1 ayat 1 dengan ayat 3 UU-PA, peralihan tanah milik secara adat yaitu diperoleh melalui pemberian masyarakat, hukum adat, dan diperoleh melalui pembukaan tanah atau hutan. Yang berkenaan dengan perwakafan, adat menyerahkan tanah milik adat kepada yayasan wakaf. Khusus perwakafan dalam hukum Islam dengan melalui peralihan hak wakaf tanah milik bagi pemberi atau pelepas hak tanah milik ikhlas. Hal ini sebagai bentuk ibadah dan bagi si penerima tanah milik atau punya kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan sesuai amanat pemberi, milik atau hak. Pengelolaan pengembangan wakaf tanah milik dalam Islam, apabila wakaf tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka sebagai pengelola dan pengembangannya adalah nazir atau nadir. Ini dapat dilakukan secara perorangan, organisasi, atau badan hukum.
Nazir ini harus profesional dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan wakaf tanah milik atau wakaf milik atau hak. Ini biasanya diperuntukkan untuk kepentingan umat atau sesuai amanahnya. Misalnya di bidang pendidikan, pendirian ruko, masjid, yayasan amal, maupun bidang-bidang ekonomi syariah. Kali ini sesuai dengan ikrar wakaf, sesuai dengan peruntukannya. Adapun pengawasan wakaf tanah milik adalah pemerintah dan masyarakat setempat, dan wakaf tanah tidak dilarang untuk dipindah dan dialihkan kepada pihak maupun ditarik oleh pemberi milik atau hak wakaf tersebut. Jadi ini vlog peralihan hak atas tanah melalui wakaf dalam hukum agraria. Sekian, terima kasih.